tetap saja orang tersebut nyungsep, okay? Karena Allah lah yang menjadikan manusia itu besar atau menjadikan manusia itu kecil. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, satu, umat Muslim sedunia pun memuji kepribadian beliau, sehingga Imam Bushairi di dalam qasidah burdahnya beliau memuji Rasulullah dengan untaian kata kal badri fi syarafin wad dahri, kal badri fi syarafin waz zahri fi tarafin wal bahri fi karamin wad dahri fi himamin. Rasulullah itu, kata beliau, tinggi martabatnya bagai rembulan, tabah dan ulet laksana masa, dermawan bak samudra luas biru membentang, tabah dan ulet laksana masa. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah dijadikan contoh buat kita umat manusia, sehingga di dalam Al-Quran dijelaskan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, telah ada pada diri kamu, yaitu Rasulullah, telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu. Sehingga dari sini timbullah pertanyaan, kenapa kok Rasulullah itu dijadikan contoh oleh umat manusia? Yang pertama alasannya adalah karena Rasulullah itu manusia. Rasulullah itu juga sama seperti kita manusia. Itulah yang pertama, Rasulullah adalah manusia. Sehingga di dalam Al-Quran dijelaskan laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang bagimu Rasul, yaitu Rasul itu termasuk dari golonganmu manusia. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa kok Rasul dijadikan contoh buat umat Islam? Karena Rasulullah itu kepribadiannya lengkap. Kalau kebetulan kita itu adalah seorang pemimpin, maka Rasulullah pun seorang pemimpin. Kalau kebetulan kita itu adalah seorang guru, maka Rasulullah pun mengajar jamaah di masjid. Kalau kebetulan kita itu seorang pedagang, maka Rasulullah pun juga pedagang yang jujur. Kalau kebetulan kita itu seorang kepala rumah tangga, Rasulullah pun juga mempunyai anak dan istri. Kalau kebetulan kita itu seorang mubalik, Rasulullah pun menyebarkan agama Islam, berdakwah agama Islam kepada seluruh umat manusia. Itulah, pada kesempatan kali ini yang akan saya bahas adalah betapa cintanya Rasulullah itu kepada kita. Nanti jika kita tahu betapa cintanya Rasulullah kepada umatnya, dan sewajarnya, apa kita tidak harus juga mencintai Rasulullah? Ya. Dari sini saya akan menceritakan beberapa kisah. Kisah yang pertama adalah bukti bahwa Rasulullah itu cinta kepada kita umatnya. Ya. Bukti yang pertama bahwa Rasulullah itu cinta kepada kita umatnya adalah kalau pada zaman sekarang ini Rasulullah itu hidupnya miskin, ya. Rasulullah itu miskin. Bahkan sarapan beliau adalah seteguk air zam-zam, sepotong roti, bahkan kadang 3 butir kurma. Tidur beliau pun di atas pelepah daun kurma, kadang sampai membekas di pipi beliau. Itulah. Dan di tengah-tengah kemiskinan tersebut, Allah Subhanahu wa taala menantang Rasulullah. Allah memberikan Rasulullah fasilitas. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Ada enggak dalam Al-Qur'an? Surat apa? Tahu enggak ini surat apa? Pokoknya Al-Qur'an ya. Surat Wadduha, ya, surat Ad-Duha. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Wahai Muhammad, jika engkau ingin kekayaan, engkau ingin jabatan, kekuasaan, maka aku akan berikan kepadamu, wahai Muhammad, selagi akan membuat hatimu puas. Jika engkau ingin kekayaan, maka Jabal Uhud akan aku rubah menjadi gunung emas, aku berikan kepadamu. Tapi apa jawaban Rasulullah? Jawaban beliau adalah idzan ya Rabb la arda wa wahidun min ummati finnar.
Tidak ya Rob, walaupun kekayaan, kekuasaan, jabatan akan Engkau berikan kepadaku, itu semua tidak akan membuat senang hatiku selama masih ada umatku yang masuk ke dalam neraka. Inilah bukti bahwa Rasulullah itu cinta kepada kita. Rasulullah ditawarkan beberapa fasilitas, beliau menolaknya. Beliau mementingkan kita, umatnya. Walaupun kita ini adalah umat yang terakhir menurut abjad ya. Kita selisih berabad-abad sama Rasulullah, tapi Rasulullah mencintai kita. Rasulullah menginginkan kita semuanya masuk ke surga. Itu pertama, bukti bahwa Rasulullah itu cinta kepada kita. Sekarang bukti yang kedua. Pada waktu itu di Mekah ada perintah turun hijrah. Waktu itu Mekah dalam keadaan kritis. Rasulullah dan para sahabatnya dikejar-kejar oleh kafir Quraisy. Kemudian ada sebagian sahabat yang mengusulkan, kita hijrah saja ya Rasul. Apa kata Rasulullah? Sebentar saudara-saudaraku, karena wahyu belum datang, karena wahyu belum turun. Karena kebijakan Rasulullah itu memutuskan sesuatu itu menunggu wahyu turun dulu. Nah, setelah benar-benar wahyu itu turun, Rasulullah pun mengumpulkan kepada semua para sahabat-sahabatnya, wahai saudara-saudaraku, perintah hijrah telah turun. Marilah berkemas-kemas semuanya, dan saudara-saudaraku semuanya berhijrah ke Madinah, sementara saya akan menyusul belakangan. Sahabat pun bertanya, kenapa engkau harus belakangan ya Rasul? Kata Rasulullah, saudara-saudaraku, yang dikejar-kejar itu adalah saya, yang mau dibunuh oleh kafir Quraisy itu adalah saya. Sementara jika saya ikut berhijrah duluan bersama dengan saudara-saudara, maka saudara-saudara akan terancam mara bahaya. Sementara saudara-saudara pergi berhijrah dulu dan saya tinggal di Mekah, maka saudara-saudara akan selamat sampai tujuan dan saya yang akan menghadang mara bahaya. Nah, inilah ternyata pemimpin lebih mencintai orang yang dipimpinnya daripada dirinya sendiri. Inilah bukti yang kedua bahwa Rasulullah itu cinta kepada umatnya. Kemudian bukti yang ketiga bahwa Rasulullah itu cinta kepada kita umatnya. Waktu itu ajal Rasulullah sudah mulai datang. Waktu itu hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, waktu subuh Bilal mengumandangkan azan subuh. Kemudian setelah azan subuh selesai, para jamaah ada yang melakukan sholat qabliyah subuh, kemudian menunggu kedatangan Rasulullah untuk mengimami sholat subuh. Nah, ditunggu sampai lama Rasulullah nggak datang-datang, kemudian Bilal diutus oleh para sahabat untuk menjemput Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wahai Bilal, rasa-rasanya sakitku ini sudah mulai parah. Wahai Bilal, tolong katakan kepada seluruh jamaah bahwa saya tidak bisa mengimami sholat dan minta kesediaan Abu Bakar untuk mengimaminya. Kemudian Bilal pun kembali ke masjid dengan menangis berderayan, air mata membasahi pipi Bilal, dan Bilal pun berkata kepada para jamaah, saudara-saudara, bahwa Rasulullah tidak bisa mengimami sholat. Rasulullah sedang sakit, diminta untuk Abu Bakar mengimami sholat. Kemudian apa kata Abu Bakar? Saya tidak mau mengimami sholat selama Rasulullah masih hidup. Nah, inilah etika para sahabat. Kemudian Bilal kembali ke rumah Rasulullah. Rasulullah pun bertanya kepada Fatimah. Para jamaah waktu itu, para jamaah di masjid menangis semuanya karena mereka sudah tahu bahwa Rasulullah akan segera meninggalkan mereka. Rasulullah pun bertanya kepada Siti Fatimah putrinya, wahai Fatimah, ada apa gerangan? Kenapa semua orang di masjid pada menangis? Tolong lihatlah ke sana. Fatimah pun melihat, dan Fatimah kembali ke rumah dan berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sesungguhnya mereka tahu bahwa perpisahan akan segera datang. Kemudian
Rasulullah memanggil Bilal, dan dipapahnya Rasulullah dipapah ke masjid, beliau pun mengimami ke masjid. Akhirnya dalam keadaan sakit Rasulullah mengimami sholat di masjid. Kemudian sholatnya itu singkat karena beliau sakit. Setelah sholat subuh berjamaah selesai, Rasulullah berpidato kepada para sahabat-sahabatnya, wahai saudara-saudaraku semuanya, kita lama telah hidup bersama, kita telah lama berjuang bersama. Kemudian aku bertanya kepada kalian, apakah agama Allah sudah aku ajarkan kepada kalian semua? Para jamaah menjawab, iya wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata, wahai sahabatku, jika ada sedikit pun satu atau dua orang yang pernah kekayaannya saya ambil, tolong minta balaslah kepada saya. Jika ada yang pernah saya pukul, balaslah kepada saya, karena saya akan menghadap Allah saya tidak mau menghadap Allah dalam keadaan mempunyai hutang kepada umat manusia. Ya, semuanya diam, tidak ada yang berani menjawab. Bahkan semua pada menangis. Rasulullah mengulangi sampai 3 kali. Suasana tersebut hening sekali. Kemudian di tengah-tengah keheningan tersebut, tiba-tiba ada seorang sahabat yang berdiri mengacungkan tangan, saya ya Rasul, begitu. Kemudian para sahabat heran, siapa yang berani-beraninya berdiri mau menuntut balas kepada Rasulullah? Sahabat itu namanya, ada yang tahu nggak? Ada yang pernah tahu? Ya, sahabat itu namanya Ukasyah. Sahabat Ukasyah itu berdiri, saya ya Rasul. Ada apa Ukasyah? Ukasyah berkata, dulu waktu kita perang Badar, Rasulullah mungkin nggak lihat. Rasulullah mencambuk saya. Saya mau menuntut balas ya Rasul. Kemudian, silahkan wahai Ukasyah, kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengutus Bilal untuk mengambil cambuk, dan Bilal pun kembali ke rumah Rasulullah mengambil cambuk. Kemudian ditanya oleh Fatimah putrinya, wahai Bilal, buat apa cambuk itu? Kata Bilal, cambuk ini adalah untuk mencambuk Rasulullah. Kemudian Fatimah, wahai Bilal, siapa yang berani mau mencambuk ayahku? Ayahku sedang sakit Bilal, siapa yang berani mau mencambuknya? Kata Bilal, Ukasyah wahai Fatimah, cambuklah saja saya adalah putri kesayangannya, kata Fatimah. Kemudian kata Bilal, ini adalah urusan Rasulullah dengan Ukasyah. Kemudian Bilal kembali ke masjid, dan Bilal pun memberikan cambuk itu kepada Ukasyah. Ukasyah maju ke depan. Kemudian tiba-tiba berdirilah Umar bin Khattab. Umar menghalangi Ukasyah. Wahai Ukasyah, kenapa kamu mau membalas dendam pada Rasulullah? Cambuklah saja saya. Walaupun dulu memang saya membenci Rasulullah, dulu saya benci mendengar nama Rasulullah, tapi sekarang saya cinta kepada beliau. Cambuklah saja saya wahai Ukasyah, kata Umar. Kemudian Rasulullah pun berkata, wahai Umar, aku tahu, Allah tahu isi hati kamu. Duduklah wahai Umar. Kemudian Umar pun duduk. Setelah Umar duduk, Ukasyah melanjutkan maju ke depan. Kemudian berdirilah lagi Abu Bakar. Wahai Ukasyah, cambuklah saja saya adalah sahabat sekaligus mertuanya Rasulullah. Cambuklah saja saya wahai Ukasyah. Tapi apa kata Rasulullah? Duduklah wahai Abu Bakar, sesungguhnya ini adalah urusanku dengan Ukasyah. Kemudian Abu Bakar duduk, dan dilanjutkan lagi perjalanan ke depan. Kemudian berdirilah lagi Ali bin Abi Thalib. Wahai Ukasyah, cambuklah saja saya adalah menantu Rasulullah sekaligus sepupu Rasulullah. Darah yang mengalir pada darah Rasulullah itu adalah darah saya juga. Cambuklah saya wahai Ukasyah. Tapi Rasulullah pun menyuruh Ukasyah untuk duduk, karena sesungguhnya
wahai Ali duduklah, sesungguhnya ini adalah urusanku dengan Ukasyah. Dan yang terakhir, setelah Ali bin Abi Thalib duduk, berdirilah kedua cucu-cucu Rasulullah, cucu kesayangan Rasulullah, yaitu Hasan dan Husain. Wahai paman Ukasyah, janganlah engkau cambuk kakekku. Wahai paman Ukasyah, kakekku sedang sakit, kasihanilah dia, cambuklah saja saya, cucu-cucu kesayangan Rasulullah. Tapi apa kata Rasulullah? Wahai cucuku, sesungguhnya aku sangat mencintaimu. Wahai cucu-cucuku, duduklah, sesungguhnya Allah mengerti apa isi hati kamu. Kemudian setelah Ukasyah maju ke depan, setelah sampai di dekat Rasulullah, Ukasyah berkata, wahai Rasulullah, engkau berada di atas, maka turunlah Rasulullah. Bagaimana aku bisa mencambukmu kalau engkau di atas mimbar, kata Ukasyah. Lalu dengan kerendahan hati Rasulullah pun dipapah oleh para sahabat untuk turun. Kemudian Rasulullah berkata, wahai Ukasyah, sekarang cambuklah aku. Wahai Ukasyah, apa kata Ukasyah? Ya Rasulullah, dulu waktu engkau mencambukku, aku tidak memakai baju, maka biar setimpal balas dendamku ini, bukanlah baju tuan, karena dulu aku juga tidak memakai baju. Masya Allah, dengan kerendahan hati Rasulullah, inilah pemimpin yang sangat mulia. Rasulullah dengan rendah hati, dengan keadaan yang lemah, beliau sedang sakit, Rasulullah membuka bajunya, kemudian terlihat putih bersinar di dada Rasulullah. Kemudian Ukasyah pun melemparkan cambuk itu sejauh-jauhnya, dan Ukasyah kemudian memeluk erat Rasulullah. Kemudian Ukasyah berkata, wahai Rasulullah, siapa yang tega mau mencambukmu? Orang yang paling mulia di dunia ini, Rasul. Sesungguhnya aku hanya ingin kulitku yang hina ini menempel ke dalam tubuhmu yang suci. Sesungguhnya waktu perpisahan akan tiba, dan aku tidak tahu apakah aku masuk ke surga atau tidak. Jika aku masuk ke surga, belum tentu tingkatan surga kita sama. Itu kalau masuk surga. Tapi kalau aku tidak masuk surga, tentu aku tidak akan bertemu kepadamu, wahai Rasulullah. Maka kalau aku tidak akal-akalin seperti ini, engkau tidak akan buka baju engkau, wahai Rasulullah. Kemudian sambil keterharuan Rasulullah bersabda, wahai saudara-saudaraku, lihatlah ahli surga ini. Dia adalah Ukasyah. Ukasyah adalah ahli penduduk surga karena beliau begitu cinta kepadaku, kata Rasulullah. Oh, ternyata ini maksud Rasulullah, kata para sahabat. Sahabat pertamanya heran, marah para sahabat itu. Kemudian setelah Rasulullah selesai di masjid tersebut, Rasulullah pulang ke rumahnya dan berkata kepada putrinya Siti Fatimah, wahai Fatimah, katakan jika ada tamu, ayah sudah tidak menerima tamu lagi. Baik ayah. Sementara itu Allah mengutus malakul maut untuk mengambil ruh kekasihnya Rasulullah SAW. Dan turunlah malaikat maut itu dengan menyamar sebagai manusia. Kemudian mengetuk pintu. Pintu diketuk, kemudian dibuka oleh Fatimah. Maaf tuan, ayahku sedang tidak menerima tamu karena beliau sedang sakit. Katakan saya yang datang. Melihat roman muka orang tersebut, Fatimah pun gemeteran, takut, gemeter. Fatimah kembali kepada ayahandanya. Ayah, tadi ada tamu yang datang, saya bilang bahwa ayah sedang sakit, tapi dia bilang katakan saya yang datang. Melihat roman mukanya, saya takut, gemeteran. Siapa orang itu ayah? Hebat sekali orang itu. Kemudian Rasulullah sambil tersenyum, wahai Fatimah, yang datang itu adalah hadimul ladzat wa qati'us syahwat. Yang datang itu adalah yang memutuskan segala kesenangan dunia. Yang datang itu adalah yang memisahkan kita dengan orang yang kita cintai. Yang datang itu adalah malaikat maut. Kemudian dipersilahkanlah oleh Fatimah untuk masuk.
Rasulullah berkata, "Wahai malaikat maut, apakah sudah tiba waktunya?" "Iya Muhammad." "Aina Jibril? Jibril di mana?" "Sebentar lagi Jibril akan turun." Kemudian turunlah malaikat Jibril. Rasulullah berkata, "Ya Jibril, akhbirni ya Jibril, mal indallahi minal karamah." "Wahai Jibril, katakan padaku apa yang Allah berikan kepadaku nanti ketika aku menghadapnya." Kata malaikat Jibril, "Wahai Muhammad, wahai Muhammad, seluruh langit, 7 langit akan terbuka untukmu. Malaikat semuanya akan berbaris menyambut ruhmu yang suci." "Oh, itu saya ya malaikat." "Ya Jibril." "Iya." "Lalu umat saya bagaimana Jibril?" "Umatmu?" "Iya, umat saya bagaimana? Kalau saya sudah menghadap kepada Allah, lalu bagaimana dengan umat saya Jibril?" Kemudian Jibril pun menjawab, "Jangan khawatir Muhammad, karena umatmu, Allah akan memberikan jaminan kepada umatmu sebelum umatmu masuk surga. Tidak ada umat lain yang masuk surga duluan kecuali kalau sudah umatmu semuanya masuk ke dalam surga." Jadi begitu Jibril. "Iya Muhammad." "Baiklah, sekarang saya siap. Mari malaikat maut, ambillah nyawaku." Kemudian pelan-pelan nyawa Rasulullah diambil oleh malaikat maut dari lutut, naik ke perut, ke pusar, kemudian ke tenggorokan. Dan sesampainya di tenggorokan, Fatimah mendekatkan telinganya ke dalam Fatimah mendekatkan ke telinganya ke dekat bibir ayahandanya. Kemudian kalimat yang terekam oleh Fatimah adalah 3, yaitu as-shalah, as-shalah, an-nisa, an-nisa, ummati, ummati. Itulah 3 kalimat itulah. Dengan membawa 3 kalimat itu, Nabi Muhammad menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan beliau adalah salat, dirikanlah salat. An-nisa, lindungilah wanita. Dan umatku, umatku, itulah yang dibawa oleh Rasulullah menghadap Allah. Yang disebut-sebut bukan putrinya, bukan istrinya, bukan sahabat-sahabatnya, tapi yang disebut adalah kita, umatnya. Seluruh umatnya Nabi Muhammad yang disebut-sebut adalah umatnya. Itulah cintanya Rasulullah. Bahkan mau menghadap kepada Allah pun masih memikirkan bagaimana nasib kita, bagaimana nasib umatnya. Itulah cintanya pemimpin kita, Rasul kita. Ini adalah bukti yang ketiga bahwa Rasulullah itu sangat cinta kepada kita. Kemudian bukti yang terakhir, ya, bukti yang keempat, nanti di akhirat ketika Allah setelah Allah mematikan semuanya yang namanya hidup, kemudian dibangkitkanlah semua. Yang pertama dibangkitkan oleh Allah adalah para malaikat. Kemudian Allah menyuruh para malaikat, ya katakan panitia akhirat lah, panitia akhirat. Malaikat Allah menyuruh malaikat Malik untuk menyiapkan neraka, dan Allah menyuruh malaikat Ridwan untuk menyiapkan surga. Kemudian Allah menyuruh malaikat Jibril, "Ya Jibril, datanglah ke surga, ambillah kendaraan buruk dan baju kebesaran, kemudian bangunkanlah kekasihku Muhammad." Kemudian turunlah Jibril. Waktu itu semua bumi semua rata, semua rata kayak tepung, nggak ada apa-apa, semua rata. Kemudian Jibril pun berdoa, "Ya Allah, kami memohon bantuanmu ya Allah, bukakanlah bumi yang menyimpan jasad Muhammad, maka dengan bantuanmu akan terbuka dengan kehendaknya." Kemudian terbukalah bumi yang menyimpan Rasulullah, jasad Rasulullah. Kemudian bangunlah Rasulullah, dibangkitkannya beliau dari kubur. Beliau bangun dari kubur seperti orang baru tidur, ucek-ucek mata kayak gitu ya. Beliau ucek-ucek mata, menoleh ke kanan malaikat Jibril, menoleh ke kiri
malaikat Mikail. Kemudian Rasulullah bertanya, "Ayyu yaumi hadza ya Jibril?" Ini adalah hari apa wahai Jibril? Kata malaikat Jibril, "Ini adalah hari yang dijanjikan oleh Allah wahai Muhammad. Ini adalah hari kiamat." Hari kiamat? Iya. Lalu kalau ini hari kiamat, di mana umatku wahai Jibril? Nah, pertama beliau dibangkitkan, yang ditanyakan itu umatnya, bukan tanya keluarganya, bukan tanya kepada sahabat-sahabat yang dicintainya, tapi menanyakan kita umatnya. Rasulullah menanyakan kita umatnya. Lalu apa jawaban Jibril? Wahai Rasulullah, tidak ada manusia satupun yang dibangkitkan dari kubur kecuali engkau yang pertama kali dibangkitkan ya Muhammad. Jadi engkaulah yang dibangkitkan pertama kali dari kubur. Jadi bagaimana kita ke surga? Perintah Allah? Iya, perintah Allah. Kemudian Nabi Muhammad dibawa ke surga. Nah, setelah sampai di surga, Nabi Muhammad kayak orang bingung, toleh kayak orang bingung sendirian kayak gitu. Kemudian sampai diprotes, sampai ditegur oleh Allah. Ya Muhammad, apakah kurang enak surga ini Muhammad? Enak ya Allah. Lalu kenapa kamu kayak orang yang tidak betah? Kenapa kamu kayak orang bingung? Saya mencari umat saya ya Allah. Iya, saya enak-enak di surga ini. Lalu bagaimana dengan umat saya? Bagaimana dengan nasib umat saya ya Allah? Lalu apa permintaan kamu Muhammad? Maaf ya Allah, saya izin keluar dulu dari surga. Saya mau tengok saya punya umat. Nah, sudah beliau enak-enak di surga, malah minta izin keluar, mau melihat umatnya. Itulah saking cintanya Rasulullah kepada kita umatnya. Sementara itu nanti pada saat semua umat Islam, umatnya Nabi Muhammad berjalan di Shiratal Mustaqim, seraya Nabi Muhammad menengadahkan tangan berdoa, Allahumma salim, 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 ya Allah, selamatkan, selamatkan, kata Rasulullah. Itulah cintanya Rasulullah mulai dari dunia sampai kelak di akhirat nanti. Begitu cintanya Rasulullah kepada kita. Sementara itu kita bisa introspeksi diri ya. Kalaulah kita tahu Rasulullah itu begitu cinta kepada kita, maka apakah tidak wajar kalau kita cinta kepada Rasulullah? Maka apakah tidak wajar kalau kita juga mencintainya? Karena nanti di akhirat yang cuma diberikan oleh Allah wewenang untuk memberikan pertolongan, memberikan syafaat, itu hanya satu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka walaupun kita hidup di zaman akhir begini, kita itu masih beruntung. Kita hidup sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Nanti kita akan dimasukkan ke dalam surga duluan daripada umat-umat yang lain, daripada umat-umat Nabi yang lain. Kita adalah umat Nabi Muhammad, adalah umat manusia yang paling istimewa. Itulah jaminan dari Allah, kita umat Nabi Muhammad. Lalu bagaimana cara kita mencintai Rasulullah? Man ahabba syai'a aktsara min dzikrihi. Siapa yang menyukai sesuatu, maka akan banyak-banyak menyebutnya. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, kita harus juga banyak-banyak menyebut Rasulullah. Bukan berarti kita mencintai Nabi Muhammad, kita menyebutnya Muhammad. Tidak ya. Kita dengan membaca sholawat, kita perbanyak membaca sholawat, mengharapkan pertolongan, syafaatnya suatu kelak nanti di akhirat, karena hanya Nabi Muhammad lah yang bisa menolong kita di hari kiamat nanti ya. Nah, ini adalah cerita singkat ya yang saya ceritakan. Sebenarnya masih banyak, cuman ini sekilas kita tahu ya bahwa Rasulullah itu sangat mencintai kita umatnya. Di akhir tausiah ini saya mau kita semuanya sama-sama membaca sholawat. Mari kita membaca sholawat bersama, sholawat kepada Rasulullah sebelum kita tutup ya. Kita membaca sholawat Jibril bersama. Monggo. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam,
sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta isiru wa wali, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih bacaan sholawatnya, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Nah, sebelum saya akhiri, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para ukti-ukti semuanya, baik yang tak sengaja maupun yang disengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, nggih. Karena saya cuman manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa, nggih. Dan saya akhiri, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.